Menurut kalian 2019 apakah masih perlu buka toko? Hold up. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin. Oke teman-teman, kayaknya aku udah lama banget nggak bikin gun story. Dan berhubung ini ada salah satu subscriberku yang tanya, yang dia sempat juga DM. Ya ini sebenarnya udah lumayan banyak yang tanya dan udah sempat juga aku balesin. Dia tuh bikin clothing, baru buka bisnis clothing. Kemudian dia tuh bingung pengen buka toko di mana gitu kan. Ya tapi sebelum itu bantu aku untuk subscribe ke channel ini dan support terus channel Paper Clouds ini dengan subscribe. Klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like. Dan kalau misalnya kalian beranggapan video ini sangat bermanfaat buat kalian atau buat teman-teman kalian, kalian bisa bantu untuk share video ini ke mereka gitu ya. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin kalian pengen sharing-sharing, kalian bisa follow aja @papercloudxx di Instagramku. Kalian bisa tanya-tanya di sana, kalian bisa DM di sana. Dan kalau misalnya kalian butuh vendor atau mungkin kalian pengen cari clothingan yang berbau-bau Jepang atau mungkin kalian pengen cari clothingan dengan tema streetwear ala-ala Jepang gitu, kalian bisa follow aja Masahiro Clothes. Link aku taruh description semua. Oke? Langsung aja kita mulai gun story kali ini. Oke, sebelum aku mulai, aku pengen bilang di sini yang aku sampaikan bakalan dari statementku pribadi dan pengalamanku sendiri, dan juga aku kasih beberapa gambaran dari pengalaman beberapa ya banyak orang atau mungkin kenalan-kenalanku yang udah punya bisnis yang gede sampai sekarang. Oke, sekarang kan eranya itu era serba dipermudah ya, serba teknologi itu udah gampang banget gitu. Kalian pengen buka usaha, itu kalian bisa cari vendor atau supplier, kalian bisa browsing gitu kan di website, di Google, atau kalian di Instagram, di Facebook, atau di e-commerce. Itu kalian bisa cari sekaligus kalian bisa jualan di sana gitu loh. Kalau kita runtut nih ya 10, 15 atau 20 tahun ke belakang, itu gimana sih orang pengen buka usaha? Kebanyakan nih kalau misalnya tahun-tahun 20 tahun ke belakang itu kan kita masih harus produksi sendiri, kemudian sediain tempat produksi sendiri. Kalau jualan juga jualan harus di toko gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada online kan, harus jualan di toko. Belum lagi buka toko di pinggir jalan itu kan mahal ya. Apalagi yang lokasi strategis itu nggak murah gitu biayanya, kosnya di situ. Kemudian karyawannya dan segala macam pasti mahal banget. Alhasil buat orang-orang zaman dulu yang mungkin nggak punya modal atau modalnya kecil, mereka nggak berani buat terjun di dalam dunia bisnis, kecuali mereka yang memang punya kemauan dan mental yang jos gitu. Pasti karena ada kesulitan itu, kebanyakan orang waktu zaman dulu 20 tahun ke belakang itu banyak yang jadi PNS atau jadi pegawai gitu daripada yang buka usaha. So menurut kalian apakah masih relevan misalnya kita masih punya mindset seperti itu? Coba kalian komen di bawah. Menurut kalian masih masih relevan atau worth it gak sih buat mindset yang lama, sementara kita sekarang hidup di dunia digital kayak gitu. Nah, era-era 2010-2011an ini kan awal-awal Indonesia lagi booming-boomingnya bisnis online nih. Sampai kesini kayaknya semakin ramai gitu kan, semakin menjadi-jadi gitu. Yang dulunya misalnya mau jualan harus punya produk sendiri, harus produksi sendiri. Sekarang kita bisa searching vendor-vendor yang menyesuaikan budget kita gitu kan. Mau budget yang gede atau yang kecil, itu bisa kita cari lewat website, lewat Google, atau bahkan di Instagram pun itu kalian bisa searching by hashtag, atau mungkin kalian langsung aja searching itu kan. Misalnya produksi kaos murah gitu, kalian bisa nemukan yang sesuai budget kalian atau yang sesuai dengan kualitas yang kalian pengen gitu. Terus kalau misalnya zaman dulu itu kan namanya promosi harus lewat ini ya, door to door, terus harus ngetokin pintu satu-satu, harus datang ke arisannya ibu-ibu gitu. Itu aku pernah sempat ngalamin waktu aku masih masih bisnis kayak sejenis MLM. Waktu itu aku datang ke arisan ibu-ibu presentasi kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kan udah kayak dipermudah gitu ya. Kita bikin website atau mungkin kita bikin toko di e-commerce gitu. Kayak sekarang tuh paling banyak kan kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, apalagi tuh OLX. Misalnya kalian jualan mobil bekas gitu kan. Lewat sosmed juga bisa kan, dari Instagram, Facebook, fanpage juga kalian bisa bikin
Twitter mungkin kalau misalnya kalian masih aktif di Twitter. Kemudian yang dulu misalnya jualan itu harus punya tempat usaha nih, harus punya toko lah. Nah sekarang kalian bisa itu tadi kayak download e-commerce, kemudian bikin sosmed buat jualan. Kalian udah bisa maksimal di situ. Daripada kalian harus buka toko yang offline kan. Balik lagi sebenarnya ke mindset sih kalau menurutku ya. Kadang aku heran, padahal ada anak nih lahir di tahun 2000-an misalnya nih ya, tapi pola pikir mereka itu pola berpikir berbisnis ya. Pola pikir berbisnis mereka itu kayak orang lahir tahun 70 atau tahun 80-an gitu loh. Jadi jadul banget, gak up to date sama perkembangan zaman gitu loh. Padahal sekarang ini banyak orang-orang tua itu yang belajar online gitu, belajar yang mengikuti zaman lah, bahasa kerennya ini kan. Kenapa kok kalian malah stuck belajar ke belakang gitu loh? Nggak salah gitu kan, kebalik, harusnya kita yang milenial nih, katanya generasi milenial, tapi kok kenapa mindset wong lawas gitu loh, mindset orang jadul gitu loh. Oke, balik lagi ke topik awal tadi, kenapa harus bingung jualan di mana gitu kan? Mau jualan di mana, buka toko di mana? Ya buka toko online aja gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya kalian buka toko online itu sekarang masih belum telat menurutku ya, karena semakin kesini semakin banyak toko-toko online atau e-commerce yang bermunculan gitu, kayak yang baru-baru misalnya kayak Zilingo atau Blibli, Elevania. Menurutku masih banyak kesempatan buat kalian. Jadi nggak ada kata terlambat. Misalnya kalian mau buka usaha, masa aku baru pengen buka usaha nih, aku jualan di mana gitu kan. Ya kalian bisa manfaatkan juga Instagram gitu, atau mungkin fanpage kalian maksimalkan Facebook gitu kan. Ya jangan cuma update status galau, atau kalian cuma foto-foto narsis gitu kan yang diupdate gitu kan, terus ngepoin mantan kayak atau ngapain gitu yang menurutku nggak menghasilkan gitu loh, yang ya mungkin sudut pandang orang balik lagi ke mindsetnya dia ya. Entah itu kalian mindsetnya hanya sekedar sosmed itu hanya sekedar untuk kalian meluapkan ekspresi atau meluapkan kegalauan kalian, ya monggo terserah. Cuma alangkah baiknya sosmed ini kalian maksimalkan untuk sharing hal-hal positif, atau kalian bisa menghasilkan uang dari situ kan lebih baik gitu loh. Kecuali nih kalian upload foto narsis, foto kalian sendiri, itu kalian di endorse gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak di endorse, terus juga kalian nggak terkenal gitu kan, nggak terkenal, ya buat apa gitu loh. Maksudnya ya oke lah sekali dua kali foto-foto narsis atau segala macam nggak masalah, cuma alangkah baiknya kalian bisa memaksimalkan sosmed kalian lebih ke hal-hal yang berguna kayak gitu. Oke, balik lagi nih ya, kalau misalnya kalian mau compare nih, memaksimalkan toko di offline ya, buka toko offline nih, buka toko di sewa tempat sama buka toko offline, menurut kalian lebih rame mana nih? Toko yang kalian sewa offline atau kalian bikin toko yang online? Coba kalian komen di bawah, aku pengen tahu jawaban kalian. Bakalan rame mana? Mungkin kalau dari segi pembelian lebih banyak offline atau online, kalian bisa komen di bawah. Dan orang datang ke toko kalian itu lebih banyak online atau offline? Kalian bisa komen di bawah, aku pengen tahu jawabannya. So mungkin itu tadi aja jawabanku buat kalian yang masih tanya tentang, Mas jualan kayak gini atau jualan produkku ini, aku mending buka online atau buka offline gitu kan, bagusnya kayak gimana? Dan semoga video ini bisa membuat kalian sedikit paham lah, enggaknya ada sedikit ilmu yang bisa kalian pakai, atau mungkin ada sedikit pencerahan buat kalian yang punya pertanyaan seperti ini. Oke, thank you for watching, dan sekian dulu untuk video kali ini. Stay strong, never give up, Hypercloud out. Bye bye, thank you guys for watching. See you next video, bye.